Selamat pagi kepada Dewan Juri yang saya hormati, selamat pagi kepada tim pro dan tim kontra pada hari ini. Dewan Juri sekalian, hari ini kita datang dengan sebuah mosi. Dewan ini percaya bahwa aborsi dapat dilakukan pada remaja korban kekerasan seksual. Dewan Juri yang saya hormati, pada hari ini saya akan membawakan 3 buah argumen. Yang pertama, dampak yang diterima oleh ibu ketika dia menjadi orang tua untuk anak itu sendiri. Dan yang kedua adalah dampak kepada anak. Dan yang ketiga, dampak kepada keluarga dan stigma dari masyarakat. Sebelum saya memasuki argumen saya akan memberikan beberapa bantahan terhadap apa yang tadi dikatakan oleh tim kontra. Di Dewan Juri yang saya hormati, tim kontra datang dengan sebuah mekanisme tandingan yang mereka mengatakan bahwasannya daripada kita melakukan aborsi, lebih baik melakukan adopsi. Namun hadirin sekalian, yang perlu kita garis bawahi, ketika seseorang ingin melakukan adopsi, berarti anaknya harus dikeluarkan dulu dari kandungannya. Untuk mengeluarkan anak dari dalam kandungannya, itu perlu waktu 9 bulan 10 hari, Dewan Juri sekalian. Ketika kita harus menunggu dalam waktu 9 bulan 10 hari, ada dampak-dampak psikologis, fisik, finansial, dan sebagainya yang dirasakan oleh ibunya, oleh remaja itu sendiri. Salah satunya adalah remaja, dalam hal ini yang kami maksudkan adalah remaja usia 15-19 tahun, yang dimana mereka masih dalam tahapan pendidikan, Dewan Juri sekalian. Ketika remaja ini akan memberikan anaknya untuk diadopsi, pada akhirnya mereka harus mengeluarkan dari kandungannya, yang dimana berarti mereka harus meninggalkan sekolahnya dalam waktu 9 bulan 10 hari. Selain itu juga, Dewan Juri yang saya hormati, ketika seseorang hamil adalah suatu kejadian yang bukan kejadian biasa, Dewan Juri yang saya hormati. Ketika ada seorang remaja hamil, berarti ada hal-hal yang sebagai konsekuensinya. Salah satunya, dia tidak lagi berteman dengan teman-temannya atau dia dijauhi teman-temannya dan sebagainya. Kita juga tidak dapat menghindari stigma yang ada di dalam masyarakat, bahwasannya orang-orang yang hamil di luar nikah, apalagi orang sebagai korban kekerasan seksual, adalah orang-orang yang masih mendapatkan labeling dari masyarakat bahwasanya mereka nakal, mereka tidak bisa menjaga diri dan sebagainya. Dewan Juri yang saya hormati, apa yang telah dikatakan tim kontra sangatlah terlihat mudah. Namun mereka bisa mengatakan hal ini karena mereka tidak ada dalam posisi itu, Dewan Juri yang saya hormati. Mereka tidak pernah mengalami kasus korban kekerasan seksual, mereka tidak pernah melakukan aborsi dan sebagainya. Lalu sangat saya adalah mereka mengatakan bahwasannya kami sebagai tim pro, sebagai tim pemerintah yang baik, memaksa korban kekerasan seksual untuk melakukan aborsi. Namun Dewan Juri yang saya hormati, ketika kita melihat lagi judul dari mosi perdebatan kita hari ini adalah bahwa Dewan ini percaya bahwa aborsi dapat dilakukan. Sehingga Dewan Juri yang saya hormati, aborsi yang dimaksudkan oleh tim pro sebagai tim pemerintah yang baik di sini adalah sebagai opsi, di mana seorang individu dapat melakukan aborsi ataupun dapat tidak melakukan aborsi, tergantung dari individu itu sendiri. Selanjutnya, Dewan Juri yang saya hormati, kita tidak dapat mereka mengatakan mengenai perasaan tidak pasti atau uncertain yang dialami oleh individu. Namun Dewan Juri yang saya hormati, bahwasannya mereka mengatakan ketika seorang individu mengalami kehamilan, ada fasilitas dari signifikan other. Namun kita tidak bisa menampik bahwasannya di institusi pendidikan sekalipun, seperti yang saya telah katakan tadi, mengeluarkan anak-anak yang hamil di luar nikah dan memberi stigma buruk kepada sekolah itu sendiri. Selanjutnya saya akan memasuki 3 buah argumen saya pada hari ini. Yang pertama adalah dampak psikologis pada ibu, salah satunya self-esteem. Dewan Juri yang saya hormati, bahwasanya remaja seharusnya berkembang untuk mempersiapkan diri di masyarakat. Namun ketika seorang individu menjadi korban dari kekerasan seksual ini sendiri, yang dimana kami maksudkan di sini adalah diperkosa, itu merupakan sebuah kejadian yang sangat traumatik, Dewan Juri yang saya hormati. Sehingga hal inilah ketika seseorang mengalami pemerkosaan, ada labeling dari masyarakat yang mengatakan bahwasannya mereka tidak bisa menjaga tubuhnya, mereka tidak bisa melindungi dirinya, ini menyebabkan mereka menjadi dikucilkan dan sebagainya. Inilah Dewan Juri yang saya hormati yang dapat menurunkan self-esteem dari remaja itu sendiri. Self-esteem dalam Parpalia dan Martoller pada tahun 2013 bahwasannya self-esteem adalah pandangan individu pada diri sendiri. Saya juga membawa sebuah data dari Journal of Sexual Violence pada tahun 2014 mengatakan bahwasannya korban Red trauma syndrome terjadi akibat hubungan seksual tanpa konsensus atau pemerkosaan, dan ini berdampak pada self-esteem dari remaja itu sendiri, Dewan Juri yang saya hormati. Selanjutnya yang kedua, kita memahami bahwasannya remaja tidak terlepas dari orang tua, salah satunya adalah dalam segi finansial. Ketika seorang remaja ini melahirkan seorang individu baru, ini artinya ada individu baru yang harus diberikan konsumsi dan sebagainya, yang ini berdampak pada finansial, harus diberikan popok dan sebagainya.
di mana remaja sejatinya masih bergantung dengan orang tua. Bagaimana ini bisa terpenuhi? Selanjutnya, saya akan membawakan argumen saya yang kedua, bahwasanya ada dampak-dampak psikologis pada anak. Dewan juri yang saya hormati, sejatinya orang tua dapat memenuhi kebutuhan dari seorang anak, di mana yang kita harapkan di sini adalah orang tua dari ayah dan juga dari ibu. Data yang saya dapatkan dari Papalea dan Martoleo pada tahun 2013, anak tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang cukup ketika ia hanya menjadi memiliki satu orang tua. Dewan juri yang saya hormati, seperti yang telah saya katakan tadi, bahwasanya melahirkan adalah salah satu proses di mana menghasilkan seorang individu baru. Namun Dewan juri yang saya hormati, seperti yang telah dikatakan oleh pembicara pertama, bahwasanya remaja belum siap untuk menerima hal tersebut dari segi kognitif, psikologis, fisik, dan sebagainya. Sehingga hadirin sekalian, inilah yang dapat berdampak pada anak. Salah satunya adalah anak yang diabaikan. Ketika seorang anak diabaikan, ya seharusnya mendapatkan kontrol dari orang tua, namun orang tuanya cenderung stres duluan karena mereka tidak tahu bagaimana caranya mengontrol seorang anak yang baik. Anak dapat mengalami gangguan perilaku dan sebagainya. Selanjutnya, ada stigma di dalam masyarakat yang dikatakan para Baron adalah pandangan masyarakat terhadap individu kita berada dalam masyarakat, sehingga kita tak akan terlepas bahwasannya orang-orang yang mengalami kehamilan ini ada mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Terima kasih.